Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di hari Selasa 24 Mei 2022. Renungan pagi kali ini bertajuk pengharapan. Teks bacaan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12. Demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara-saudaraku sekalian, pengharapan berkenaan dengan masa mendatang yang jauh lebih besar ketimbang sekedar keinginan. Pengharapan Alkitabiah atau menurut Alkitab meliputi kepastian di dalam hati, keyakinan kokoh mengenai masa yang akan datang, dan berdasarkan janji dan penyataan Allah. Dengan kata lain, pengharapan tidak dapat dipisahkan dari iman dan pengharapan. Iman dan kepercayaan pada Allah, yaitu sauh yang kuat seorang percaya di tengah kehidupan ini berlandaskan sifat Allah, Yesus Kristus, dan firman Allah. Dengan pengharapan yang demikian, Rasul Paulus dalam nas bacaan kita hari ini memiliki keberanian bertindak dalam bersaksi dan pelayanannya. Keberaniannya berbicara tentang keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan. Pertanyaan mendasar sekarang adalah, apa yang menjadi pengharapan hidup kita? Orang percaya saat ini yang tentu pasti akan berlalu. Saudara-saudaraku, dalam perspektif Alkitab, pertama, pengharapan akan kasih karunia dalam menjalani kehidupan sekarang. Kedua, pengharapan penggenapan keselamatan kita. Ketiga, pengharapan rumah kekal di langit yang baru. Keempat, pengharapan menerima mahkota, keberanian, kemuliaan, dan kehidupan. Dan yang kelima, pengharapan hidup kekal. Kesemuanya ini merupakan janji-janji yang tersedia bagi setiap orang yang berharap kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kaitan itulah Rasul Petrus menasehati, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dan kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bandingkan 1 Petrus 3:15. Nah, saudara-saudara, sejalan dengan pengharapan atau harapan yang utama tersebut, selaku manusia kita juga berharap kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini memenuhi kebutuhan badaniah yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak melarang anak-anaknya untuk makmur dan tidak pula mengatakan bahwa kemakmuran itu dosa. Sebaliknya, Tuhan memberkati kehidupan orang yang patuh dan setia kepadanya. Namun diserukan hendaknya mencari kemakmuran itu hanya setelah lebih dahulu kita mencari, menemukan, dan melayani kerajaan serta kebenarannya. Saudara-saudaraku sekalian, orang percaya perlu memiliki keberanian iman sesuai kehendak Tuhan, yaitu keberanian melayani, keberanian mengejar impian, mengambil keputusan, bertindak dan melangkah maju, serta lain sebagainya. Termasuk membuat keputusan terobosan baru dalam pelayanan, serta keberanian mengatakan orang yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah di dalam segala hal. Karena tidak ada yang abu-abu dalam standar
kebenaran Allah. Tentunya dengan memegang prinsip kita harus lebih takut kepada Tuhan ketimbang kepada manusia. Kita bisa mengambil pembelajaran dari sejarah perjalanan 40 tahun bangsa Israel, umat pilihan Allah, dalam pengembaraan di padang gurun, sejak dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bagaimana respon dan sikap Allah yang murka ketika bangsa itu takut akan apa yang dimakan dan diminum, dengan mengeluh dan bersungut-sungut, memprotes dan memberontak kepada Allah lewat Musa. Atau pernyataan dan perlindungan Allah ketika mereka dengan penuh keberanian dan ketaatan melakukan perintah Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan pemberian hukuman ketika Musa tidak mengindahkan firman Tuhan. Di sini amat jelas sikap Allah yang maha pengasih dan setia. Sekaligus juga Allah yang bisa marah, yang mempunyai batas kesabaran dan bisa murka, serta menghukum langsung kita semua. Artinya saudara-saudara, selama kita taat kepada Allah, kita tidak perlu khawatir dan takut, sekalipun mengalami penderitaan. Karena sesuai firman-Nya, pasti akan berujung indah pada waktunya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berjuang memelihara pengharapan adalah lebih mulia, membuat segala sesuatu yang kita impikan dan kita punyai di dunia ini menjadi tidak ada artinya. Tetapi tidaklah berarti bahwa uang, materi, harta, dan lain sebagainya, jabatan itu tidak perlu. Karena Allah sendiri pun yang memerintahkan kita untuk mengelola bumi ciptaannya secara lestari untuk kesejahteraan manusia dan demi kemuliaannya. Dalam kaitan inilah firman Tuhan hari ini juga mengingatkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Karena itu saudara-saudara, mari sekarang kita teladani hidup yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, yang memancarkan kemuliaan Allah secara berani, menghadapi tantangan dan mempertaruhkan iman pengharapan kepada Tuhan saja. Perlu disadari saudara-saudara, bahwa kemampuan dan keberanian kita dalam melayani sesuai talenta masing-masing semata-mata hanyalah karena kuasa Allah yang berkarya di dalam roh, yang menanggalkan selubung yang menutupi sifat-sifat kemanusiaan lama kita dan membarui dengan hidup yang baru. Hendaklah kita memiliki pengharapan yang bersumber dari Allah. Karena hanya dengan demikian kita mampu bertindak penuh keberanian, tidak perlu takut dalam melayani Tuhan dan sesama. Sebab mengikut Tuhan, mengikut Yesus Kristus tidak cukup hanya dengan kata-kata, mengajar dan menulis. Tetapi mengikut Tuhan, mengikut Yesus menuntut aksi nyata dan pengorbanan diri seperti yang dilakukan hambanya, Rasul Paulus. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami dididik untuk sungguh-sungguh berpengharapan kepadamu di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, seluruh keluarga kami, menjalani hidup pada hari ini. Demi Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amen.
Te